Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, Injil yang mau kita renungkan adalah Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai dengan 34. Sebuah peristiwa ketika para murid dan Yesus masuk di daerah Gadara, di mana di situ ada seorang yang kerasukan legion, yaitu kelompok besar atau pasukan besar roh jahat. Dan kemudian Yesus mengusir kelompok besar atau pasukan roh jahat itu. Maka ayat emas yang kita pilih adalah, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Mereka memakai kata kami. Apa urusanmu dengan kami? Karena mereka adalah legion, kumpulan roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat itu mengenal Yesus sebagai anak Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setan mengenal Yesus sebagai anak Allah, tetapi tidak menghormatinya, tidak menyembahnya, tidak mencintainya. Demikian pula sebagai salah satu bentuk sinonimnya atau kesamaannya serupa tapi tak sama, kadang-kadang ajaran sesat itu memang sering memakai kata-kata yang suci, kata-kata yang mirip dengan pengakuan iman, namun ternyata isinya berbeda. Konsili Nisea berbicara tentang kelompok-kelompok yang dalam arti tertentu tersesat dalam perumusan imannya, dalam menetapkan imannya, tetapi kemudian mereka mengerti dan kemudian kembali kepada pokok-pokok iman yang benar yang kemudian disampaikan kepada kita sampai hari ini. Gereja menerima mereka dengan kasih, tetapi juga tetap menjaga kemurnian iman gereja. Tindakan belas kasih itu tidak berarti mengorbankan kebenaran iman. Maka mari kita lihat bagaimana isi atau ringkasan dari tata hidup iman yang benar dalam kanon ke-8, yang kalau diringkas itu isinya demikian, yaitu tentang kaum Novatian. Siapa kaum Novatian ini? Mereka adalah kelompok keras yang menolak memberi pengampunan kepada mereka yang berdosa, kepada mereka yang pernah ingkar. Maka mereka menamai diri mereka kaum Katari, atau terjemahannya adalah orang-orang yang murni, orang-orang yang bersih. Dan karena merasa sebagai orang-orang yang bersih, mereka akhirnya bertentangan dengan gereja yang bersikap penuh belas kasih menerima mereka yang pernah ingkar dalam iman. Bagaimana bunyinya? Kalau diringkas kanon 8 bunyinya demikian. Mereka yang berasal dari kelompok Novatian dan ingin kembali ke gereja Katolik harus terlebih dahulu menyatakan secara tertulis bahwa mereka menerima ajaran gereja dan bersedia hidup dalam persekutuan dengan mereka yang pernah jatuh dalam dosa tetapi telah bertobat. Maka ketika kaum Novatian ini mau kembali kepada gereja, mereka diminta dua hal. Yang pertama, ia mengakui iman yang benar. Tetapi yang kedua, mereka juga diminta untuk tetap menerima orang-orang yang pernah berdosa di dalam gereja. Orang-orang yang pernah mengingkari iman dan kemudian kembali dalam gereja. Lebih lanjut, klerus Novatian dapat diterima kembali sesuai dengan kebijaksanaan uskup setempat. Maka kita diingatkan gereja
bahwa gereja itu adalah tempat pengampunan. Gereja adalah tempat jemaat untuk saling menerima ketika terjadi sebuah kesalahpahaman. Gereja adalah tempat untuk saling menerima dari seseorang yang pernah bersalah. Gereja juga mengingatkan kita agar tidak menempatkan diri di atas orang lain dalam hal iman. Jangan cepat-cepat menganggap saya yang benar. Saya yang lebih memiliki rumusan yang benar. Saya lebih mengikuti sikap yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita? Perdebatan tata gerak misalkan. Ada orang yang sering memperdebatkan membuat tanda salib yang benar itu bagaimana? Ini yang benar duduk atau berdiri? Mari kita melihat, jangan sampai kita merasa benar. Liturgi itu bukan dogma. Liturgi adalah ungkapan penyembahan dan berkembang dalam zaman karena penghormatan ada dalam konteks zaman. Yang kedua, gereja juga mengajak kita agar tetap berelasi dengan mereka yang pernah jatuh. Mengapa hal itu diingatkan? Karena apa? Setan sering menyesatkan kita dengan kesucian. Sering kita menjadi sesat karena merasa diri benar. Kita sering menjadikan diri kita hakim dadakan. Hakim yang muncul dalam bidang liturgi. Hakim liturgi dadakan, hakim katekese dadakan, hakim tentang pewartaan yang benar. Mari kita menghindari menjadi hakim dadakan dalam hidup gereja. Kita diajar untuk rendah hati. Jangan sampai kita tersesat oleh legion, di mana Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Injil hari ini. Yang kedua, gereja juga mengingatkan kaum Paulianis. Siapa itu kaum Paulianis? Kaum Paulianis adalah pengikut Paulus dari Samosata yang meyakini bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, namun karena kebenaran hidupnya, ia diberi kuasa ilahi. Kaum Paulianis tidak melihat Yesus sebagai sungguh Allah dan sungguh manusia. Paulianis menolak bahwa Yesus Putra Allah itu ada sejak kekal. Mereka hanya melihat bahwa Putra Allah yang hadir di dunia itu hanya ada setelah ia dilahirkan di dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka mari kita melihat kembali, memang di dalam pernyataan tentang Kanon 19 ada sebuah pernyataan yang sangat keras. Mari kita baca ringkasannya. Pengikut Paulus dari Samosata yang kembali ke gereja harus dibaptis kembali. Mengapa? Gereja tentu mempunyai pikiran, gereja yang benar itu akan melahirkan baptis yang benar. Gereja yang tidak benar akan menghasilkan baptis yang tidak benar. Maka betapa kerasnya Bapak-bapak Konsili Nisia menegaskan pengikut Paulus dari Samosata yang kembali ke gereja harus dibaptis kembali. Walaupun mungkin saat itu baptisnya tetap dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka jika ada klerus dari kelompok ini yang dinilai layak sesudah pemeriksaan, mereka dapat ditabiskan kembali. Bukan hanya dibaptis kembali, tetapi ditabiskan kembali secara sah oleh gereja. Tetap, gereja yang benar akan menghasilkan tabisan yang benar.
Gereja yang benar akan menghasilkan gembala yang benar. Gereja yang tidak benar akan menghasilkan gembala yang tidak benar. Gereja yang tidak benar akan menghasilkan para imam yang tidak benar, para pelayan yang tidak benar pula. Keras memang, tetapi itulah suatu gambaran bagaimana gereja bersikap kasih, tetapi tidak berarti kasih meniadakan kebenaran iman. Maka mari kita melihat kembali bahwa penyesatan setan itu kadang-kadang juga melalui pikiran-pikiran yang logis. Yesus oleh kelompok Paulianis hanya secara logis saja. Dan itulah yang menjadi tantangan zaman now dengan pertanyaan, manakah agama yang paling logis? Hati-hati dengan pertanyaan itu. Karena apa? Pikiran manusia, logik manusia tidak akan mampu menerima sebuah misteri. Semua agama berbicara soal misteri Allah yang berbicara kepada manusia. Semua agama berbicara tentang misteri Allah untuk menyelamatkan manusia. Maka berilah kesempatan kepada misteri untuk kita kenali, untuk kita hayati. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah hidup kita juga sebuah misteri? Apalagi pewahyuan Allah menjadi manusia, sabda sudah menjadi manusia. Maka saudaraku yang terkasih, saya mengajak Anda untuk melakukan refleksi kecil. Apakah saya sungguh mengenal Kristus yang diajarkan oleh gereja yang apostolik? Mari kita sungguh sadar akan hal itu. Maka dalam terang iman ini dan dalam terang ajaran Bapa Konsili Nisea, mari kita berdoa supaya kita tetap kokoh dalam mengimani kebenaran Kristus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah Putra Allah yang hidup, terang yang mengalahkan segala kuasa kegelapan. Kami bersyukur karena Engkau telah mempercayakan kepada gerejamu tugas menjaga kemurnian iman dan mewartakan kebenaran-Mu kepada dunia. Lindungilah kami dari kesesatan, karena kesombongan logika kami, karena kesombongan rohani kami, karena kesombongan merasa benar atas apa yang kami rumuskan, dan segala hal yang menjauhkan kami dari ajaran-Mu. Bukalah hati kami agar senantiasa mencari kebenaran dengan rendah hati dan hidup dalam persekutuan dengan gereja-Mu. Semoga hidup kami menjadi kesaksian bahwa terang-Mu lebih kuat daripada segala kegelapan. Permohonan dan pujian ini kami sampaikan kepadamu ya Tuhan Yesus, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu, dan Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.